Oke, sekarang tanggal 4 September jam 6 kurang mungkin pagi ya, bukan malam. Keretaku nanti jam setengah 9, agak siangan sih itu. Hari ini perdana aku first time naik kereta api nomor 1 di Indonesia, yakni Argo Bro Manggrek. Ya namanya juga laki-laki, preparenya dadakan ya, no problem ya. Cuma masukin barang ini itu, ngambil barang ini itu yang perlu ya diambil, ya nggak perlu ya nggak usah, ya begitulah namanya juga laki-laki, simple. Dan ya sorry sebelumnya aku ngerekamnya pakai portrait bukannya landscape, karena nggak memungkinkan menurutku motret pakai landscape. Oke dah, lanjut. Nah, setelah selesai prepare barang-barangku, aku masukin ke dalam tas. Ini singkat cerita aku udah selesai mandi dan sekarang udah jam 7 lebih 10 menit. Nah ini aku lagi pakai ya bandana gitu, iseng-iseng, siapa tahu kan cocok. Ini lagi mode gondrong ini aku, tapi aku udah ada niatan sih kayak mau potong rambut di Tangerang sana. Ya nyoba-nyoba lah, nyoba-nyoba barbershopnya di Tangerang, apakah hasilnya memuaskan atau tidak, ya lihat aja dulu. Tapi aku bingung mau ngomong apa lagi. BTW ini recordku nggak tahu ya bagus apa enggak ini suaranya, tapi ya udahlah, yang penting aku berusaha videoku yang sekarang ini nggak pakai suara AI, nggak kayak konten videoku sebelumnya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, seperti yang kalian lihat, barusan saya izin ke si nyonya tua Juventus enggak tuh. Ya pada waktu itu sebenarnya aku nggak dibolehin sih buat pergi gitu aja, apalagi kondisi rumah aku lagi direnovasi. Jadi ya wajar sih kalau nggak dibeliin, tapi ya namanya cowok, bodo amat, langsung aja keluar rumah. Kalau pas yang part ke Jogja aku naik mobil, ya kali ini berbeda. Aku memutuskan untuk naik sepeda motor aja, soalnya lagi nggak hobi aku ke Jakartanya sekarang. Nah ini aku lagi ngobrol sama abang Gojek, random banget ngobrolannya, ya obrolan seputar demo waktu itu. Aku masih makanya kayak bingung loh, jalani demo ini otomatis ditutup, ya apa nak pasar turi ini lewat nanti aku mau bener lewat Gerhadi rapopo, amal Gerhadi itu zaman utamanya rapopo, cuma sampai segera retanya loh penjoko. Ya kurang lebih kayak gini lah, aku ngevideonya asal aja sih. Pokoknya kalau aku ingat buat konten YouTube ya aku video landscape, kalau aku lagi nggak inget ya portrait. Tapi cuaca hari ini cukup cerah,
Singkat cerita aku udah sampai di stasiun Pasar Turi, tapi aku nggak nge-video sih, lupa sih. Dan ini paketku bunga udah sampai diantarin abang-abang Gojek. Ya aku tinggal serah terima, terus lanjut masuk ke stasiunnya. Tapi sebelum masuk ke stasiunnya, aku mungkin mampir dulu ke warung buat beli makan. Nah, setelah menunggu makananku dimasak cukup lama, singkat cerita udah jam 9 lebih, kan keretaku setengah 10. Nah itu, wah gila, langsung buru-buru aku masuk. Hubung Surabaya ke Soroturu udah canggih, udah ada face recognition, jadi ya tinggal scan wajah aja masuk. Berhubungnya ini aku nggak tahu keretaku jalur berapa, ya tanya aja pokoknya. For the first time akhirnya aku menginjakkan kaki di Executive New Generation. First time pakai Executive New Generation, soalnya biasanya ya eksekutif standar gitu loh. Dan ini benar-benar suatu upgrade yang luar biasa menurut hidup. Ya istilahnya kayak achievementku lah. Tapi sayangnya aku solo, harusnya lebih enak lagi kalau sama pacar sih. Tapi ya udahlah, dinikmati dulu sendiri. Jam 9 lebih 10 menit keretaku diberangkatkan dari Surabaya Pasar Turi. Gak bisa dibayangin tadi kelar nunggu makananku jadi itu jam 9. Wah, kalau telat bisa nangis aku, tiketnya mahal, ketinggalan kereta pula. Ya tapi alhamdulillah masih rezekiku, jadi ya udahlah, enjoy this video. Salah satu keunggulan New Generation, pintu tombol tutup otomatis. Udah nggak kerasa jam 2:30 kurang, udah masuk stasiun Cirebon. Cepat juga ini kereta, sebentar lagi ketemu sama Ayang. Ya tapi keretaku bakalan melewati daerah Subang sih, daerah yang notabene tanggal 1 Agustus kemarin Argo Bromanggrek sempat anjlok. Berhubung aku gak tahu mau ngapain, ya udah aku iseng ke gerbong makan.
Ya hitung-hitung review juga lah, soalnya kan aku nggak pernah tahu gerbong makan di New Generation itu kayak gimana. Ya menurutku not bad lah, tapi harusnya ini bagusnya pas malam hari sih, bakalan bagus banget lampunya dinyalain. Nah itu tadi gerbong makannya. Kalau misal kalian tanya kira-kira harganya berapa, ya kurang lebih segini, lumayan cukup mahal, tapi kalau menurutku sih worth it aja sih kalau lapar. Nah dari sini udah mulai kerasa vibesnya Jabodetabek, karena nggak lama lagi bakalan melintas langsung di stasiun Cikarang. Ini dia salah satu kota yang sering banget kena banjir. Ya tapi meskipun gitu aku masih suka kota ini karena ya aku punya saudara di sini yang tinggal di Bekasi. Tapi nggak kerasa stasiunnya udah makin bagus aja sekarang. Keren sih. Seluruh pelanggan kereta api Argo Bromo Anggrek kami informasikan saat lagi kereta api Argo Bromo Anggrek akan berhenti luar biasa di stasiun Jatinegara. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Jatinegara, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Ini sebenarnya aku nggak tahu ya ini namanya kereta apa, cuma setelah aku selidikin di aplikasi Akses BKI, aku pasang jadwalnya kurang lebih ya pas-pasan sama KA Argo Sindoro, dan ini melintas langsung di stasiun Manggarai. Sangat banyak sekali, jutaan manusia, nggak jutaan sih, lebih banget ya, intinya banyak banget lah manusia yang bertebaran. Aduh,
Tapi ini ya udah tau lah ini udah di mana. Kalau jalanannya udah di atas gini ya otomatis kelihatan Monas juga, ya otomatis udah sampai stasiun Gambir. Akhirnya udah sampai stasiun Gambir. Aslinya keretaku nyampe stasiun Gambir itu jam 5 kurang. Cuma berhubung ada BLB berhenti luar biasa, alhasil ya itulah berhenti dulu di Jatinegara. Aslinya nggak berhenti di Jatinegara keretanya, tapi ya udah nggak apa. Lagi pula juga nyampe Jakarta jam 5 sore ini udah termasuk cepet banget. Totalnya 7 jam 45 menit. Keren Kak Argo Purwomangga. Jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Pintu keluar berada di sebelah kanan. Arah kedatangan kereta. Selamat sore, kami informasikan telah ditemukan sebuah kereta api Argo Bromo Anggrek pada eksekutif 1, eksekutif 1 dengan nomor kursi 13. Gak nyangka udah nyampe sini. Ya dikit lagi nyampe stasiun Duri, dan ya tinggal ngantri KRL-nya aja sih. Ini pasti bakalan lama nunggunya. Akhirnya udah turun dari KRL sampai stasiun Tangerang. Saatnya ngesurprisein dia, tapi apa ya, aku agak sedikit grogi, alhasil aku ngerekamnya kayak gini doang. Tapi udah, akhirnya ketemu sama Ayang. I'm so happy. Dari dulu gak berubah-berubah nih anak, masih kelihatan bocil dasar. Tapi nggak apa lah, yang penting dia gemesin. Oke, so singkat cerita, habis kelar potong rambut, kita memutuskan untuk makan. Bukan kita sih, lebih tepatnya aku,
karena aku kan sebagai imam ya seharusnya tegas dalam memutuskan. Asik. Enggak bercanda. Ya sebenarnya karena aku kelaparan sih, soalnya terakhir makan tuh pas siang tadi di kereta, nyampe Jakarta aja jam 5-an, itu langsung pesen gojek buat ke stasiun Duri. Sampai di Duri nunggu kereta arah Tangerang lama banget sumpah. Alhasil nyampe Tangerang jam 7-an. Ya sebenarnya kita udah ada destinasi mau ke salah satu tempat makan, kalau nggak salah yang bakar atau resto seafood gitulah. Nah udah reservasi juga, tapi orangnya nggak kunjung balas chat. Alhasil kita mutusin buat datang langsung ke sana. Tahu-taunya sampai sana full, nggak ada tempat duduk sama sekali. Gila banget. Padahal nggak lagi weekend loh, masih weekdays, tapi bisa seramai itu. Ya udah, hasil mutusin buat nyari tempat makan lain. Pas di perjalanan nemu tuh barber shop. Ya udahlah mampir aja, soalnya searah juga. Nah berhubung masuk barber shopnya ngantri lagi, ya udah tuh hasil makin lama lah aku nggak makan. Pas kelar potong rambut baru deh kerasa laparnya. Benar-benar kelaparan banget aku, gila. Terus hasil random aja lah milih tempat makan warung gitu di pinggir jalan. Berhubung emang sejak awal kita hari ini udah nge-wishlist seafood, ya udah hasil di pinggir jalan ada warung seafood gitu, langsung aja aku hampiri. Dan kita pesan ikan apa ya, lupa aku. Seingatku ikan mujair. And ya gitu aja guys vlogku part 1 ini. Tenang aja, masih banyak part-part selanjutnya yang gak kalah seru. Sorry banget kalau vlogku banyak kurangnya, banyak mistake videonya. Nge-vlog tapi gak ngomong di depan kamera lah atau apalah, karena aku masih gak malu sih nge-vlog sambil ngomong gitu. Tapi next time kalau aku ada kesempatan buat ketemu lagi sama ayangku, aku bakal usahain nge-vlognya sambil ngomong di depan kamera. Ya tapi meskipun gitu, sekarang ini menurutku udah ada kemajuan sih. Soalnya aku sekarang udah berani record voice pakai suaraku sendiri. Yang kontenku sebelumnya yang aku nge-vlog di Jogja itu aku pakai voice AI, tapi sekarang udah enggak. Ya intinya step by step lah. Dan sorry juga kalau editannya simple banget, nggak serame editanku yang di konten sebelumnya. Soalnya aku diburu waktu guys. CapCut-nya trial 7 harian lah. Padahal ini vlog dari September, tapi Februari 2026 ini baru aku bisa edit. Ya karena faktor sibuk aja sih. Oke lah, see you on next video. Peace out.